Saya masih menantikan partisipasi dari Anda pemirsa melalui WhatsApp maupun telepon interaktif. Masih akan berbincang bersama dengan Pak Kiswoyo. Kita masih membahas mengenai kondisi yang terjadi di market hari ini. Selain indeks harga saham yang menguat gitu, gudang garam hari ini menjadi salah satu top gainers berdasarkan value. Ada rumor bahwa akan diakuisisi oleh perusahaan rokok asal Jepang, yaitu Japan Tobacco, Pak. Menurut Anda seperti apa kaitannya dengan penguatan gudang garam hari ini? Nah, sebetulnya kalau gudang garam dengan rumor itu saya memang belum ada kejelasan. Kita belum ada kejelasan, saya juga belum mendengar kepastian gimana. Cuma memang yang menarik dari gudang garam ini adalah dia akan menjadi, jadi kan ini dia sudah ada investasi 5 triliun di Kediri, itu akan menjadi airport swasta pertama. Baik. Harusnya jadinya mungkin tahun depannya lagi kita 2023. Jadi harapannya saya itu akan menjadi diversifikasi bisnis dia, tidak hanya menggantungkan pada bisnis rokok doang. Itu sebetulnya prospek yang kita tunggu adalah saya tunggu di situ, di bandara swastanya itu, jadi bandara swasta pertama di Indonesia gitu, di Kediri. Memang daerah sana kan memang Jawa Timur Selatan itu agak bingung, karena kalau mau ke bandara mereka harus nyebrang ke Jawa Tengah, Jogja, Solo, atau ke sampingnya lagi ke timurnya adalah ke Malang, tapi kan Malang bandaranya kecil. Baik. Kalau mau ke utara lagi Surabaya agak jauh, jadi memang mereka punya pangsa pasar sendiri sih sebetulnya, karena Banyuwangi aja kan sudah mulai dikembangin kan. Cuma kan Banyuwangi juga kecil sama kayak Malang. Ini katanya yang Kediri ini cukup besar, bisa setara Surabaya, Juanda gitu. Nah ini harapannya sih dari situ seperti saya lihat ya. Apalagi nanti momennya mungkin pas corona berakhir, ekonomi mulai jalan, bandaranya selesai. Kayaknya momennya pas banget gitu kan istilahnya. Pak Kiswoyo lebih melihat fundamental dari sisi bandara swasta pertama di Indonesia ya, di mana pemerintah sudah membuka keran investasi di bidang tersebut. Dan gudang garam adalah pemilik pertama ya. Betul. Oke. Kalau teknikal memang dia sebetulnya memang sudah terlalu rendah kemarin itu ya. Kalau kita lihat teknikalnya itu sempat di bawah 35.000 itu udah murah banget. Jadi kalau kita lihat resisten berikutnya adalah di level 50.000 sebetulnya. Angka keramatnya dia tuh level psikologi. Masih bisa dibeli tidak gudang garam ini Pak Kiswoyo? Kita sapa penelpon terlebih dahulu ya. Oke. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu Prisa dan Pak. Selamat sore, dari Bapak siapa Pak? Dari Pak Bambang dari Bandung. Silakan Pak Bambang. Ya mau nanya satu saham, saham Bank Agro. Oke. Saya punya di harga 1.800. Analisa support resistennya bagaimana dan target sampai akhir bulan Juli berapa? Oke. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Kita lanjut dulu ya untuk gudang garam. Angka keramat di 50.000 agak sulit untuk dilampaui ya. Betul, karena kemarin level 45.000 bukan kemarin, hari ini berhasil ditembus 45.000, bahkan lancar lagi kan gitu ya. Tembus 12 sampai 47, berarti berikutnya ada 50.000. Itu akan jadi ujian dia. Kalau dia nggak bisa tembus 50.000 ya dia akan balik ke bawah. Tapi kalau dia tembus, ya sebetulnya dia masih akan tarik naik ke atas lagi. Oke. Dan kalau sampai dia tembus di atas 50.000, mungkin HMSP akan ikut pancing naik ya. Karena ini kan biasa dua nih ikut-ikutan nih, biasa sejenis gitu kan. Jangka pendek gitu. Pak Kiswoyo, 47.250 beli atau tunggu break 50.000? Kalau mau beli boleh, tapi waspada. Jadi artinya kalau misalnya beli sekarang kan memang sebenarnya agak-agak masih bisa ada range sekitar 3.000 rupiah, enggak 2.750 rupiah kan gitu. Baik. Lumayan sih 2.750 rupiah, tapi kalau udah beli ya kalau turun ya harus buru-buru cut loss. Karena kalau sampai turun di bawah 45.000, dia bisa kembali lagi ke 40.000-an lagi nih areanya gitu. Waspada 45.000 dan juga cermati angka 50.000 berhasil dicapai atau tidak, karena kenaikannya sudah signifikan bukan hanya hari ini memang naik 7%, tetapi kalau Anda mencermati selama bulan Juni, yang merah itu hanya 5 hari pemirsa, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 8, 9, 18, sisanya hijau dan juga 2 hari stagnan. Betul. Oke, kita tinggalkan gudang garam, kita beralih ke saham pilihan pemirsa, dan mungkin bisa Anda cermati di layar televisi Anda. Bagaimana dengan saham pilihan dari Pak Kiswoyo? Ya, saya bilang itu semua by on witness. Jadi sebetulnya kan ini kita lagi akan ada PKPM mikro, mungkin akan diterapkan Senin efektifnya ya, setelah hari kerja. Ini cukup shock juga ya sebetulnya, cukup galak. Jadi kan biasanya mall masih boleh operasional normal, semua prokes diperketat. Kali ini mungkin karena meningkatnya kasus positifnya begitu tinggi gitu kan ya. Memang vaksinasi juga sudah dikejar terus. Ya harapan kita sih nggak akan kolap lah. Jadi sebetulnya kita memang lagi kejar vaksinasi kan, Astra juga udah datang lagi. Sinovac juga lagi dikejar terus ya. Harapannya sih sebenarnya kalau misalnya vaksinasinya bisa stabil di atas level 1 juta per hari,
harusnya nggak sampai 2 minggu sih kasus positif sudah turun kembali ya, sudah Oke. turun kembali di bawah 10.000 Dan seperti semoga target pemerintah. PPKM daruratnya juga hanya berlaku 2 minggu gitu ya. Karena Ya, kan ini syukur-syukur akan bisa lebih memukul cepat. industri. Syukur-syukur bisa lebih cepat sih, gitu loh. Baik, Telkom support 3.000 resisten 3.250, BBCA support 30.000 resisten 32.000, Bank Mandiri support 5.800 resisten 6.250, dan Astra support 4.800 resisten 5.350. Itu adalah saham-saham yang Anda rekomendasikan buy on weakness ya Pak? Betul, jadi kalau ada koreksi dalam, mendekati support tuh nggak apa-apa, beli aja gitu. Oke, kita ke pertanyaan dari penelpon tadi. Ada Pak Bambang dari Bandung menanyakan AGRO punya di 1.800 support dan resistennya serta targetnya seperti apa Pak? Agro ini waktu tadi sempat naik sampai 1955 ya. Ini sebetulnya resikonya dia tuh ada di level 1750 ya. Kalau dia nggak turun di bawah 1750 sih masih aman. Tapi kalau dia nggak bisa break di atas 2000 kayaknya dia berat. Sebetulnya trennya dia masih naik. Ya semoga kalau dia mau melanjutkan kenaikannya bisa tembus di atas 2000 sih sebetulnya gitu. Kalau Oke. nggak 1750 yang harus dijagain sih gitu. Kalau 2000 tercapai, target berikutnya di level berapa? Kalau 2000 tercapai ini jauh. Ini bisa sampai ke arah, sebetulnya bisa kembali lagi ke arah sudah new high ya. Dia bisa kembali lagi ke arah 2.500 sebetulnya. Oke, tapi 2000 harus dilampaui dulu ya. Tapi Harus 2000 di-break terlampaui dulu. Tapi kayaknya kalau udah 2000 tengah-tengahnya adalah 2100, 2200 dulu sebelum ke arah Oke. 25 ya. Cut loss di posisi berapa Pak? Atau batasi kerugian? 1750 lah yang itu harus waspada. Kalau 1750. turun di bawah itu bisa merosot turun kembali dia. Baik, itu dia ya untuk Pak Bambang. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Keputusan kembali ke Pak Bambang dan bagi Anda yang memiliki emiten AGRO ya. Kita ke penanya melalui WhatsApp interaktif. Selamat sore Pak Kiswoyo. Ini tidak Ya. mencantumkan nama. Kalau saya lihat dari WhatsApp sebelumnya sudah pernah bertanya juga Bapak Yohanes dari Jakarta ya. Analisis saham ADI minggu depan bagaimana? Saya punya Adikarya 775. Adikarya ini kalau kita lihat supportnya sih sebetulnya 750. Kalau tembus di bawah 750 dia bisa turun lagi ke bawah. Tapi selama dia nggak tembus 750 sih harapannya bawahnya lagi di bawah 750 ya 735. Tapi kalau dia Trennya mau kuat ya apa nih Pak? Sedang Kalau dia sideways trennya- atau turun? masih di bawah ya sebetulnya, Oh, oke. belum naik juga. Akan Sudah mulai ketahan, penurunan dia sudah mulai ketahan, tapi belum turun lebih dalam. Makanya kalau sampai dia tembus di Oh. bawah 735 atau 700 ya udah sayonara gitu. baru Tapi akan harapannya masuk sih, tren naik kalau berhasil break di posisi berapa? ini kalau break 800 lah. Kalau udah break 800 barusan confirm ya. Oke. Baik, Pak Rudi dari Bandung, BBCA sudah 2 minggu turun. Bagaimana tanggapan Pak Kiswoyo? BBCA ya, kalau BBCA. BBCA sebetulnya udah deket-deket ya, level psikologis dia itu 30.000. Jadi kalau di bawah 30.000 itu banyak yang beli sebetulnya. Jadi memang kalau kita lihat pergerakannya ini selama 1 bulan ini 30.000 menjadi level psikologis dia yang ditahan kayaknya. Jadi sebetulnya ini sudah deket low banget, memang trennya turun, tapi sudah di low dan harusnya sih dia nggak turun lebih dalam lagi ya, harusnya dia tinggal menunggu naik aja gitu. Dan jangan lupa memang saat ini BBCA bobotnya masih besar ke ISG sekitar 11%-an, jadi nanti kalau ISG-nya dongkrak naik ke atas lagi, ya mungkin salah satu motornya adalah BCA ini sebetulnya. Beli di level Jadi berapa? 30.000 sudah 30.000 lah, itu level-level kuat dia, di dekat-dekat situ lah. Target Gitu. terdekat? Target terdekat dia ini sebetulnya ada di level 31.000 dan 32.000. Oke. 32.000 lah yang paling kuatnya sih sebetulnya. Baik, itu dia rekomendasi untuk BBCA ya. Memang agak turun dulu. Beli saja ya untuk BBCA karena makin murah makin bagus. Beli aja. Baik, Betul. Pak Kiswoyo kita lanjutkan nanti dan juga pemirsa. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali dengan satu segmen terakhir.